Terima kasih dan Sobat Warta dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Kabar duka menimpa keluarga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Kodari, di mana ayah dari M. Kodari meninggal dunia pada hari ini tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di rumah duka almarhum yang ada di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, di mana pantauan di lokasi sendiri para kerabat keluarga mulai berdatangan ke rumah duka sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Di antara para pelayat yang datang untuk menyampaikan langsung bela sungkawa, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Selain itu, suasana di rumah duka juga tampak ramai oleh karangan bunga dari berbagai tokoh nasional maupun instansi terkait. Bunga-bunga tersebut memang berjejeran berada persis di depan rumah duka. Rencananya jenazah dari ayah M. Kodari tersebut akan disalatkan ataupun dimakamkan langsung pada esok hari setelah melaksanakan sholat subuh. Pemakaman dilakukan di TPU yang ada di wilayah Sukmajaya, Kota Depok. Kodari sendiri menjelaskan bahwasanya ayahandanya meninggal dunia atau wafat usai melaksanakan sholat asar, di mana ia duduk di atas kursi dan langsung sempat tidak sadarkan diri dan dibawa ke RS Mitra Keluarga Depok dan dinyatakan meninggal dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Bagaimana sih Pak kondisi saat Anda meninggal dunia tadi? Apakah sakit atau karena apa? Sebenarnya kalau dari cerita perawat yang tadi sampai ke kami, beliau aktivitas seperti biasa. Habis mandi mau sholat asar, duduk di kursi, dan pada titik itu kepalanya seperti ini gitu. Lalu adik saya telepon, dikira pingsan tapi dah disebut juga kelihatannya napasnya sudah tidak ada. Jadi dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan, dibawa ke IGD dan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dinyatakan sudah berpulang. Kalau kondisi beliau sebetulnya secara umum baik ya, hasil labnya juga baik, tidak ada jantung, tidak ada kanker. Cuman memang mobilitas dalam beberapa tahun sudah menurun jauh semenjak patah di bagian tulang duduk ya, di bagian pinggang begitu. Jadi ya memang mobilitasnya jangan menurun ya. Ini tentu yang terbaik dari yang Maha Kuasa, dan keluarga insya Allah sudah ikhlas. Rencananya jenazah beliau mau dimakamkan di mana Pak? Dan nanti proses takziahnya seperti apa? Insya Allah besok akan disolatkan setelah sholat subuh dan akan langsung diberangkatkan ke makam yang tidak terlalu jauh di sini. Kira-kira pemakaman sekitar jam 6 pagi. Yang paling mengenang di sosok almarhum seperti apa? Mungkin ada didikan khusus buat Bapak sendiri? Pertama, beliau adalah guru saya belajar ngaji, guru juga belajar membaca. Beliau seorang ayah yang sangat perhatian dan orangnya sangat humoris dan sangat gaul. Jadi dimanapun beliau tinggal, biasanya tetangga semua kenal karena beliau punya kebiasaan untuk sholat subuh, jalan pagi, dan ngobrol dengan tetangga-tetangga. Ajaran yang paling mengena Pak di Bapak, mungkin pesan wasiat? Kalau mungkin bukan ajaran ya, lebih kepada contoh-contoh yang beliau berikan. Bagaimana tadi beliau sangat gaul, ketemu dengan berbagai macam kalangan, suka bercerita, suka berbagi pengalaman. Saya rasa itu yang mungkin kemudian menurun pada saya. Saya juga suka berteman dari berbagai macam kelompok dan kalangan. Kalau himbauan sendiri untuk rekan-rekan Bapak yang ingin takziah ke sini Pak, mungkin waktunya atau? Kalau takziah mungkin besok pagi ya, bagus. Jadi jam 6, jam 7 sampai setengah 8 di pemakaman. Jam setengah 8 saya akan kembali ke rumah duka di Depok sini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Mohon doa yang terbaik agar ayahanda diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih.
sosok seperti apa Pak semasa hidupnya Pak? Oh, saya kenapa Kodari? Mungkin sedikit aja Pak. Iya Pak. Ya, tentu turut berkacita kepada Pak Kodari, sahabat saya beserta keluarga. Tentu ya saya yakin almarhum akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik. Apalagi kalau dengar cerita dari Pak Kodari, beliau juga figur yang ikhlas karena selama ini juga mengabdi untuk bangsa dan negara di Kementerian Agama. Awalnya bekerja di daerah Kalimantan dan terakhir di Lampung, jadi ya, luar biasa. Mudah-mudahan ya kembali keluarga yang ditinggalkan tentu dikuatkan. Pak terakhir ketemu almarhum kapan Pak? Hah? Saya ketemu Pak Kodari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.